Nah, ini dia. Fungsi Gx sama dengan cos X min V per 3 untuk 0 sampai 2V, ya. Maka ditanyakan di sini adalah fungsi G naik pada interval, ya, berarti yang ditanyakan adalah monoton naik. Langkah yang pertama, kita cari dulu titik stasioner, ya. Langkah yang satu, cari titik stasioner. Berarti kita turunkan dulu fungsinya. Berarti cari G aksen X dulu. Sorry, warna kuning saja. G aksen X sama dengan, kita turunin dulu sudutnya. Ini kan X-nya 1, turunannya ya 1 berarti kan. 1 dikali turun dari cos adalah min sin X min V per 3. Berarti sama dengan min sin X min V per 3. Ya. Kemudian, untuk mencari titik stasioner, maka G aksen X-nya sama dengan 0. Masukkan min sin X min V per 3 itu sama dengan 0. Berarti min sin X min V per 3 itu sama dengan sin berapa yang nilainya 0. Sin yang nilainya 0 itu ada di sin 0 derajat. Iya enggak? Ini ya. Sin 0 derajat itu sama dengan 0 nilainya. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada negatif ya. Ini positif. Langsung aja gitu ya. Sebentar. Oh ya, langsung bisa langsung. Sin X min V per 3 itu kan sama dengan min sin 0 gitu kan ya sebenarnya ya. Ini dibagi min semua dapat ini min sin 0. 0 dikali min kan 0. Ya berarti sama aja sin X min V per 3 itu sama dengan sin 0 gitu ya. Sin 0. Sama aja. Atau negatif sin dimasukin ke sini juga nanti sama aja hasilnya. Ya. Jadi langsung aja kita jadi dari sini nih punya dua nilai gitu ya. Yang pertama X min V per 3 sama dengan 0 derajat plus K dikali 2V, atau gitu kan ada dua rumusnya seperti yang cos tadi. X min V per 3 ya, yang di kiri itu sama dengan yang di kanan V dikurangi yang di kanan, V dikurangi 0. Rumusnya kayak gini ya, V dikurangi A nya kan 0 di sini, ditambah K dikali 2V. Berarti X-nya sama dengan V per 3-nya pindah ruas saja, jadi positif kan. Plus, nggak usah ditulis. Maaf. Tulis sih. V per 3 ditambah K dikali 2V. Yang sini berarti X sama dengan V kurang 0 kan V ya. V. Min V per 3-nya pindah jadi plus V per 3 ditambah K dikali 2V. Gitu ya. Berarti yang ini masih kita lanjutkan. X sama dengan V ditambah V per 3. Ini kan V itu kan dikali 3 aja. 3 kali V, 3 kali V, 3V. 3V tambah V berarti 4V. 4V per ini penyebutnya 3. Ditambah K dikali 2V. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, maka X-nya adalah sama dengan V per 3. K sama dengan 1 nggak perlu dicari, ya. Karena udah lebih dari 2V. Kan ntar 2V tambah V per 3 udah lebih gitu kan. Oke, tulis aja deh kalau nggak percaya ya. Tapi nanti anak-anak nggak usah lah ya. Langsung aja K sama dengan 0, K sama dengan 1. Udah pasti lebih, karena di sini 2V tambah V per 3 gitu kan. Nah, V per 3 tambah 2V. Ini kan 2-nya dikali 3, 6 kan. Di sini 6 tambah 1, 7. Berarti 7V per 3. Ya, udah lebih dari 2V. Nah, ini K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 4V per 3. Udah, K sama dengan 1 juga lebih sama. Berarti kita dapat titik stasionernya. Maka titik stasionernya itu adalah X sama dengan V per 3
dan X-nya sama dengan ini 4V/3 ya, ini dan ini. Nah gitu ya. Nah dari sini selanjutnya gimana? Nah selanjutnya kita cari fungsi naik dan fungsi turunnya. Langkah selanjutnya adalah kita bikin garis bilangan gitu ya, atau diagram dari nilai-nilai pada turunan G-nya. Oke, kita buat garisnya dulu di sini, maaf agak miring. Nah, masukkan batasannya, berarti ada 0 ya. 0, kemudian V/3 dulu. Per 3, kemudian ada 4V/3. Kemudian ada, panjang lagi deh, 2V ya. 0, V/3, 4V/3, dan 2V. Nah, langkah selanjutnya, masukkan nilai di antara ini ke fungsi turunannya, ya. Masukkan nilai-nilai ke fungsi turunan. Buat tentuin daerah positif dan negatif. Substitusi nilai ke turunan. Untuk daerah, untuk menentukan daerah gitu ya. Menentukan daerah positif atau negatif. Nah, gitu ya. Kita masukkan aja. Oke, sebelumnya karena biasanya bingung ya, bingung di sini. V/3 itu berapa gitu kan ya. Susah nentunya. Kita terusnya di sini deh. 0 V/3 itu kan sama aja 60 ya. 180 bagi 3 ya, 60 derajat. Ini 6 kali 4 240, ini kan 60. 60 kali 4 240 derajat. Ini 360 derajat. Ambil aja salah satu angka, nanti biasanya selang-seling, ini positif negatif seperti itu, atau positif negatif, biar aman kita cari aja lah kedua ini, dua ini ya. Tapi pada umumnya sih selang-seling. Masukkan aja dulu di antara 0 sampai 60, kita masukkan ada 30 kan di sini ya. 0 sampai 60 ada 30. Kita masukkan X sama dengan 30 derajat. Berarti di aksen 30 derajat itu sama dengan masukkan ke sini. Min sin 30 dikurangi 60. V/3 kan 60. 30 kurang 60 kan min 30. Atau tulis ini deh. Min sin 30 derajat dikurangi 60 derajat. Min sin 30 kurang 20 itu kan min 30. Ya, min 30. Ini kan kalau sin min alfa itu kan min sin alfa, ingat. Sin negatif A itu sama aja min sin A. Jadi minnya pindah ke depan sini, depan sin. Berarti ini min ketemu min jadi plus gitu kan. Jadinya sin 30. Sin 30 itu ya setengah. Kuadran 1 pasti positif. Berarti di sini nilainya positif ya. Daerah sini ada daerah positif. Yang ini pasti negatif, yang ini pasti positif. Kalau nggak percaya silahkan cari sendiri. Gitu ya. Silahkan dicari sendiri positif dan negatifnya. Ini positif, negatif, positif. Nah, berarti dari sini gimana saya menghapusnya ini ya. Ini saya hapus ya. Pokoknya intinya gitu. Masukkan angka aja. Ini saya hapus aja. Bu, saya nggak percaya kalau ini negatif. Oke lah. Ambil aja deh antara 60 sampai 240. Misalkan 135 tadi ya. 135. Di sini misalkan 135. 135 dikurangi 60. Berapa nih? 135 dikurangi 60. 5 gitu ya. Ini sisa, oh ini 13 kurang 6, 75 ya, nggak bisa dicari ya. Berarti cari yang bisa dihitung gitu loh ya. Misal berapa gitu, kalau ini 75 itu kan, oke nggak apa-apa lah. 75 itu kan di kuadran 1 ya, walaupun kita nggak tahu nilainya, nilai identitasnya. 75 kan ada di kuadran 1. Kuadran 1 kan nilai sin itu selalu positif. Ya kan, nilai sin itu positif, tapi kan di sini dikali negatif. Positif kali negatif ya negatif. Gitu ya. Paham? Oke. Berarti dari sini yang karena ditanyakan adalah fungsi G naik pada interval, berarti langsung aja. Fungsi G
naik pada saat f aksen X-nya itu lebih dari 0. Kita lihat lagi ya. Nah, f aksen X lebih dari 0 atau positif itu artinya naik. Berarti cari yang daerah positif. Fungsi G naik pada saat f aksen 0, yaitu pada interval mana yang positif? Ini kan ya, 0 sampai 60 derajat. Jadi 0 derajat kurang dari X kurang dari 60 derajat. Ya. Oh, sebentar. Nolnya ini pakai sama dengan nggak, Bu? Nolnya masuk nggak? Nolnya masuk. Berarti ini pakai sama dengan. Kenapa, Bu, pakai sama dengan? Karena gini, di sininya ada sama dengannya. Berarti di sini ada sama dengannya. Kecuali nolnya ini merupakan salah satu dari titik stasioner, maka sama dengannya dihilangkan. Jadi 0 nggak boleh masuk ke fungsi G. Karena ketika dimasukkan 0, nanti nilainya 0 gitu maksudnya ya. Dia tidak lebih dari 0, tapi 0 gitu nilainya. Yang ini 60-nya nggak pakai sama dengan. Kenapa? Karena 60 atau V/3-nya ini adalah titik stasioner. Kalau titik stasioner itu jangan dikasih sama dengan, ya. Jangan dikasih sama dengan. Ini bukan 60 nulisnya ya. V/3. Tadi kan 60 karena untuk mempermudahkan kita menghitung. V/3. Atau ya, satu lagi ini. 240 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat ya, pakai sama dengan karena 360-nya masuk ke batasan 2V. Oke, kok 240? Maaf. Nggak boleh pakai derajat. Sorry. Ya, jangan pakai derajat. Karena di sini satuannya radian, berarti 4V/3 kurang dari X kurang dari sama dengan 2V. Oke? Bisa dipahami ya. Itu dia merupakan interval fungsi naiknya. Kalau ditanya interval fungsi turun ya ini ambil yang negatif, berarti V/3 kurang dari X kurang dari 4V/3. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu materi penerapan turunan fungsi ya untuk fungsi naik dan monoton turunnya. Nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf masih ada kurang-kurangnya. Jika masih bingung bisa bertanya saya melalui WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.